Karena emang ini untuk, mengetahui nih kemampuan kita sejauh mana untuk mengerjakan literasi dan numerasi. Guru-guru mencoba untuk mengenalkan contoh-contoh soal dengan model-model ANBK. Namun tidak kalah penting juga kami memberikan pada siswa-siswi kami sebagai peserta itu gambaran soal yang akan mereka kerjakan nanti. Nah, maka kami merekomendasikan pada anak-anak untuk membuka di web assessment nasional. Itu sudah tersedia contoh-contoh soal. Jadi yang namanya soal numerasi, literasi itu yang seperti apa sih? Kemudian pengembangan karakter mereka, lalu lingkungan belajar itu seperti apa, sehingga mereka nggak kaget ya. Betul. Jadi jangan terlalu yang terlalu panik atau sepaneng bahasanya, karena balik lagi kita harus rileks biar nanti hasilnya juga sesuai begitu ya Bu ya. Nanti sekolah harus punya treatment atau program seperti apa terkait dengan hasil evaluasi dari asesmen nasional ini sendiri. Nah, memang terkait dengan pelaksanaan sendiri ini Bu Firen, kira-kira gimana sih kalau pengalaman di satuan pendidikan Ibu gitu ya di saat pelaksanaan asesmen nasional ini? Ya. Kalau untuk pelaksanaan itu yang penting kalau persiapannya sudah oke, itu pelaksanaannya akan bisa berjalan baik ya. Kalau tadi secara administrasi itu sudah disiapkan dengan baik, maka semuanya tentu bisa mengalir dengan baik. Kalau di sekolah kami setiap kali, karena itu anak-anak kan ada sesinya ya, jadi ada sesi 1, sesi 2 itu jamnya berbeda. Maka kami juga membuat penjadwalan. Tetapi sebelum mereka masuk ke ruang asesmen nasional, itu di sekolah kami biasanya kami ada briefing. Briefing ini untuk mengingatkan anak-anak bahwa mereka harus mengerjakan dengan serius tetapi santai seperti tadi Mas Fadil sampaikan. Jadi nggak usah terlalu tegang, dan yang penting mereka kita beri motivasi, kita beri motivasi yang baik. Lalu berdoa dan baru masuk ke ruang kelas begitu. Kalau pelaksanaannya sih begitu Mbak. Jadi nggak ya mengalir begitu aja. Hanya memang kalau di tempat kami yang menjadi istimewa itu adalah ya karena asesmen nasional ini kami minta agar itu bisa mengalir saja. Di tempat kami ini kan sudah sesuai dengan pos ya, Mbak. Pos itu kan sudah ada ketentuan-ketentuannya, maka kami juga melaksanakan sesuai itu, sehingga bagi kami itu bukan sesuatu yang sesuatu yang menakutkan gitu ya, maka bisa jalan dengan baik. Itu ya bagi kami itu adalah suatu istimewa ya, karena kalau assessment itu kan kesannya bagaimana, tapi di tempat kami bisa berjalan dengan baik. Lalu yang istimewa yang kedua adalah di tempat kami itu selalu ada perhatian dari Dinas Pendidikan. Karena setiap kali ada assessment ini ada kunjungan dari kepala dinas atau dari pihak Dinas Pendidikan yang meninjau. Kan datang meninjau itu kan sesuatu yang kami diperhatikan. Iya, betul. Menyapa anak-anak ketika mereka belum masuk ke ruangan, menanyakan bagaimana tadi ngerjakannya. Itu hal sederhana tetapi menjadi istimewa bagi kami sebagai sekolah yang menyelenggarakan asesmen. Berarti support mental ini penting sekali ya Bu ya, dari banyak sisi gitu. Tadi bahkan dari Dinas Pendidikan, terus persiapan dari sekolah, dari orang tua, bahkan ini sangat mempengaruhi begitu ya. Nah, kalau dari sisi guru sendiri, tadi mungkin Ibu juga sebelumnya sudah menyebutkan bahwa asesmen nasional ini gak hanya untuk siswa aja loh, tapi untuk pengajarnya ini juga mengerjakan suling jar ya. Betul, Mbak Vika. Pengalaman Ibu sendiri gimana nih? Oke, terkait pengalaman saya dalam mengisi suling jar, di awal sih ya wow, soalnya banyak banget kan ya, soalnya banyak banget, tapi nggak apa-apa sih. Kita bisa ngisi suling jar, alhamdulillah meskipun banyak kita bisa selesaikan. Nah, yang utama adalah alhamdulillah bahwa pengisian suling jar di sekolah luar biasa itu tidak dilakukan 3 kali gitu kan, karena kan kita tuh ada 3 jenjang tadi ya, dari mulai SD, SMP sama SMA. Jadi kita cukup mengisi suling jarnya hanya 1 kali saja, sesuai di mana kita ditempatkan, apakah kita guru di SD, SMP atau SMA. Jadi cukup 1 kali kita mengerjakan suling jar.
Nah, dari Sulinjer itu sebetulnya bagi kami guru-guru itu cukup memberikan sebuah apa ya, pencerahan ya, karena kami bisa merefleksikan diri. Jadi dari Sulinjer itu kami bisa, oh ya ini ya belum kami lakukan, atau oh ya ini yang kurang atau yang sudah kami lakukan, seperti itu Mbak Vika. Jadi dari situ kami juga bisa mengambil banyak manfaat lah ketika mengisi Sulinjer. Jadi mengingat lagi ya Bu, ke belakang Betul. nih proses pembelajaran udah seperti apa nih Betul, berjalannya iya, gitu. Mbak. Oke, nah Sobat Belajar, seperti yang kita tahu nih kan asesmen nasional ada 3 instrumen ya, dari asesmen kompetensi minimum atau AKM, ada juga survei karakter dan juga Sulinjer itu tadi. Nah kalau dari Kak Fadil nih, gimana sih akhirnya pengalaman sebagai murid gitu ketika mengerjakan ketiga instrumen ini? Oke, mungkin dari yang pertama dulu kali ya, AKM. Di tes AKM ini mungkin sedikit rumit karena kita sebagai para siswa harus memahami teks literasi dan memahami juga numerasinya nih Kak. Dan menurut saya balik lagi ke poin awal, saat kita mengerjakan jangan diambil pusing gitu. Kerjakan sebisanya dan sejujurnya aja, karena saya yakin kok para siswa-siswi juga pasti bisa mengerjakannya jika sesuai kemampuan mereka masing-masing. Terus yang kedua ini ada survei karakter. Mungkin di subtes ini subtes yang paling berkaitan dengan diri kita sendiri ya Kak. Karena kita cuma harus menganalisis diri kita sendiri dan memilih opsi pada soal di survei karakter gitu. Jadi ya survei karakter ini gampang lah gitu, nggak susah. Terus yang terakhir nih ya ada Sulinjer. Sulinjer ini favorit saya banget, mungkin favorit teman-teman saya juga gitu ya. Karena di Sulinjer ini kapan lagi para siswa bisa memberi aspirasi kepada sekolah, bisa membantu sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikannya. Jadi pada Sulinjer ini kami harus mengisi apa yang kami rasakan, apa yang kami alami di sekolah, sistem pembelajaran apa yang kami inginkan gitu. Kita tuangkan aspirasi kita nih di Sulinjer, sehingga pada tahun-tahun berikutnya sekolah tuh bisa terus meningkatkan mutu pendidikannya. Jadi kualitas tenaga pendidikannya, kualitas siswanya pun bakal semakin bagus dan meningkat setiap tahunnya, kayak gitu sih Mbak. Oke, berarti bisa jadi sarana curhat juga ya, tapi tentunya nggak cuma sebatas curhat, tapi curhat buat meningkatkan mutu sekolah. Wah, keren banget nih. Nah, tapi selanjutnya selain tadi udah ada pengalaman begitu ya, baik dari pihak sekolah, terus juga ada dari pendidik maupun peserta didiknya sendiri. Ini kira-kira ada nggak sih Bu kendala yang dialami begitu ya oleh satuan pendidikan di tempat Ibu mungkin saat pelaksanaan asesmen nasional? Nah, kalau ada terus gimana tuh cara solusi untuk menghadapi hal itu? Sebenarnya secara umum itu semua bisa berjalan dengan baik. Ya. Sekali lagi Mbak Vika, kalau persiapannya baik, koordinasi juga baik, pelaksanaan kan mengalir baik juga, sehingga hambatan tuh selalu minimal. Yang hanya satu kalau di sekolah kami yang menjadi hambatan, tapi ini saya rasa yang dialami juga sekolah lain, yaitu kendala server. Ya, jadi kalau kendala server ini kan akhirnya kan agak tertunda begitu ya. Jadi tidak ini tapi tertunda saja pengerjaannya. Tapi kami menyadari bahwa karena server ini dipakai secara nasional ya, jadi nasional, maka ya harapan kami saja kemudian ke depan ini ada perbaikan sehingga nanti akan semakin lancar begitu. Berarti SOP-nya sudah dijalankan, jadi kendalanya pun minim ya Bu ya. Iya, betul. Jadi lumayan bisa buat ice breaking juga tuh Bu. Jadi nggak terlalu tegang ya, Dan relax. itu yang tidak hanya guru ya yang mengajak. Jadi kami bisa ambil salah satu anak yang di situ kreatif kan, ya temannya diajak nyanyi dulu gitu ya. Nyanyi dulu. Sambil nungguin bener dulu nih servernya. Karena kalau gitu. di depan komputer terus mereka ini kan mereka bisa secara mental tadi ya, secara mental itu bisa mempengaruhi emosi mereka. Khawatirnya nanti ketika server udah bisa jalan lagi, mereka malah di anti klimaks motivasinya gitu, sehingga tetap kami buat suasana gembira, kemudian tetap ada harapan aku nanti kapan bisa masuk lagi, aku bisa masuk itu sesuatu yang istimewa. Jadi kalau mereka udah bisa masuk, yes. Oke, menjaga semangat dan juga motivasi iya, gitu ya. Dan istimewa juga para pengawas itu demikian. Jadi mereka
dengan kondisi itu mereka juga akan ikut ini, oke semangat nak, semangat gitu. Luar biasa nih Sobat Belajar, kayaknya ini vibes-nya positif banget ya di sekolah Ibu nih. Iya. Satu sama lainnya saling mendukung begitu ya. Nah kalau dari, mungkin kita juga mau nanya ke Bu Dewi nih, kira-kira kendala apa sih Bu yang dialami sebagai guru, utamanya saat menjalankan asesmen nasional ini, dan gimana nih Ibu akhirnya ngadepinnya? Oke, kalau dari sisi guru ya, mungkin terkait dengan pengisian sulingjar mungkin ya. Kalau dari sisi guru pada saat asesmen sebenarnya nggak ada kendala apa-apa sih Mbak ya, karena kan kebetulan pengisian sulingjar bagi guru dan kepala sekolah itu rentang waktunya agak panjang. Ada beberapa hari yang disediakan. Kan kalau asesmen nasional bagi peserta didik itu sesuai dengan waktunya, 2 jam misalnya untuk AKM misalnya ya, dan survei gitu ya. Nah kalau untuk sulingjar bagi kepala sekolah dan guru itu ada spare waktunya agak panjang, sehingga mungkin gangguan server yang terjadi pada saat asesmen nasional peserta didik itu nggak terjadi di bagian sulingjar guru dan kepala sekolah gitu. Jadi kita sih aman-aman saja melaksanakan atau mengisi soal-soal di survei lingkungan Kita belajar. bisa di rumah juga kok mengisinya. Oh iya. Iya betul, Nggak karena harus di sekolah. sepanjang kita belum mengsubmitnya gitu Iya. kan istilahnya gitu. Terkadang teman-teman juga suka lupa sih Mbak, dirasanya sudah menyelesaikan, ternyata belum. Nah nanti pihak dari proktornya menyampaikan, ibu ini belum loh, kenapa ya? Perasaan saya sudah selesai kok, coba dilihat gitu. Ternyata dilihat ada beberapa itu pertanyaan yang memang terlewat diisi Nanti seperti terbaca itu. kok Mbak itu sudah 100% atau belum. Jadi nanti diingatkan. Kalau biasanya kalau dari kami itu dinas juga pengawas itu mengingatkan. Sekolah ibu belum 100% loh, ada kendala enggak gitu. Ternyata kendalanya lupa Bu. Jadi ada 1 atau 2 orang yang mungkin belum menyelesaikan. Oke, berarti memang sistem dari asesmen nasional ini sendiri juga sudah dipersiapkan Iya. sedemikian rupa ya, untuk kira-kira akan ada trouble atau problem seperti apa nih, sudah sampai ada pengingatnya juga. Nah kalau dari sisi siswa nih, ini gimana? Tadi kan katanya memakan waktu yang cukup lama ya untuk 3 unsur itu sendiri. Ada kendala nggak selama menjalani asesmen nasional ini? Kalau dibilang kendala yang serius banget nggak ada, karena kami para siswa juga udah difasilitasi kan oleh sekolah, seperti komputernya sudah ada, jaringan internetnya pun sudah ada. Mungkin tadi yang dibilang saat mengerjakan AKM-nya sedikit rumit, tapi sejujurnya kalau saya boleh bilang serumit-rumitnya pasti bisa kok dikerjakan. Jadi nggak ada yang nggak mungkin selagi kita semaksimal aja ngasihnya. Jadi jangan apa-apa udah capek nyerah, jangan. Meski bisa nggak bisa udah kerjain aja. Karena kan ini nggak berpengaruh sedikit pun ke nilai kelulusan ya. Jadi buat apa diambil pusing kayak gitu. Jadi santai aja sih. Oke, paling susah yang apa sih di antara ketiga itu? Tentunya yang literasi dan numerasi, karena kita harus mutar otak banget nih gimana cara nemuin jawaban dan ngebaca soal yang lumayan agak panjang itu. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, hal itu kan juga ngebantu kita nih ya, jadi kita lebih terbiasa untuk membaca teks yang panjang. Jadi ketika kita udah di pendidikan selanjutnya, kita tuh udah nggak kaget gimana menyelesaikan suatu soal yang memiliki bacaan yang lumayan panjang kayak gitu sih. Nah kalau buat ngisi tadi kan sulingjar nih agak sedikit curhat dalam tanda kutip ya. Itu gimana? Apakah akhirnya jadi sesi selama pembelajaran ini apa aja sih yang dituangkan mungkin? Ya, jadi sulingjar itu kita ya bahasa kasar kita curhat lah apa yang kita rasakan di sekolah. Jadi yang saya rasakan sih ketika saya mengerjakan asesmen nasional, tentunya sekolah bisa meningkatkan ya kinerjanya, entah itu di pembelajarannya juga ditingkatkan lebih asik, apalagi saya udah kelas 12 kan, ya dimana kita tuh butuh relax juga, tapi juga butuh deadline juga nih untuk mengerjakan soal-soal. Jadi Bapak dan Ibu guru tuh sudah memiliki caranya tersendiri untuk membuat kita lebih mengerti dengan pelajarannya, tapi juga kita tuh relax, gak usah terlalu takut dengan apa yang kita kejar nanti. Terus juga dari sarana prasarananya itu paling berasa banget sih Kak, karena apa yang kita rasakan kita tuangkan kan, jadi sekolah tuh bisa tahu yang ini tuh harus diperbaiki, yang ini tuh harus disempurnakan. Jadi kita antara siswa dan
Bapak dan Ibu guru tuh kita memiliki jembatan yang sama untuk mencapai satu tujuan kayak gitu sih Kak. Oke, berarti related nih ya, Sobat Belajar. Tadi mungkin Bu Firen juga sempat nyebutin dari rapor pendidikan ini akhirnya menghasilkan program-program, kalau dari Bu Dewi metode-metode baru, dan dari Kak Fadil ini juga bilang bahwa ini jadi semacam jembatan. Jadi memang satu sama lainnya ini saling ini ya, membangun sebuah harmoni untuk akhirnya evaluasi pembelajaran seperti apa sih yang dibutuhkan dalam sebuah satuan pendidikan, seperti itu. Asesmen nasional ini kan besar manfaatnya ya, besar manfaatnya bagi institusi sekolah gitu, karena untuk kebaikan atau peningkatan mutu. Maka kalau saya boleh mengatakan, yuk maju terus. Yang penting bukan hanya sekedar stop sampai ada datanya merah, kuning, hijau dan seterusnya, tetapi ada juga peningkatan tindak lanjut dari pemerintah gitu, untuk menindaklanjuti bagaimana caranya juga mendorong sekolah-sekolah untuk meningkatkan gitu rapot pendidikannya biar jadi lebih bagus lagi. Jadi menurut saya asesmen nasional ini kalau bisa selalu ada lah setiap tahunnya, karena emang dampaknya tuh sangat berdampak banget ke diri saya sendiri di kehidupan sehari-hari. Kayak sebelum asesmen nasional tuh kayak aduh kalau baca bacaan yang banyak banget gitu, aduh pusing gitu kan.